Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya dari pelajaran PKK, yaitu sikap dan perilaku wirausaha yang bagian kedua. Karena kemarin kita kan baru bahas sampai ke sifat, bukan sifat deh, kreativitas. Nah, jadi sekarang kita bahas yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada tentang manfaat wirausaha. Ada berapa nih? Ada 5. Yang pertama yaitu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi, kalau misalnya jadi wirausaha, otomatis kita bakal nyediain lapangan kerja untuk orang yang kerja di tempat kita, karena kan kita nih yang penyedia usahanya, maksudnya kita yang membangun tempat usahanya. Nah, yang kedua yaitu ada memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan usaha. Nah, kenapa dibilang punya kebebasan? Karena kan kalau misalnya dalam konteks wirausaha itu kan kita bebas mengelola bagaimana waktu untuk kita wirausaha, sumber daya manusianya, alat dan bahan, serta tujuan yang ingin kita capai. Kita memiliki kebebasan atau kita memiliki kuasa penuh atas usaha yang kita bangun. Nah, yang ketiga yaitu tidak terikat dengan waktu. Jadi menjadi seorang wirausaha itu tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari diri kita sendiri. Makanya kalau orang yang emang disiplin, emang bener-bener pengen usahanya itu lancar dan sukses, dia harus tekun, dia harus memang benar-benar bisa buat ngejalanin usahanya sendiri. Nah, terus yang keempat, ada memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Jadi, dengan memiliki sebuah usaha, wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri melalui wirausaha mereka. Nah, yang terakhir yaitu memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Kenapa? Karena menjadi wirausaha itu punya kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan yang dia peroleh itu berapa dan investasinya itu gimana. Nah, selanjutnya, selain ada manfaat wirausaha, ada fungsi dan peran dari wirausaha itu juga dalam perekonomian nasional. Nah, jadi kenapa wirausaha ini digencar-gencarkan di Indonesia atau ya di kalangan anak muda terutama, karena selain memberi manfaat untuk diri sendiri, yaitu mengembangkan potensi diri sendiri, wirausaha juga mempunyai andil dalam perekonomian nasional. Nah, yang pertama yaitu pastinya peran dari wirausaha membuka lapangan kerja. Jadi, dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Nah, setelah adanya produk baru, maka akan muncul terbukanya kesempatan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan kerja. Nah, ini juga bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, wirausaha juga bisa meningkatkan pendapatan nasional. Nah, wirausaha itu dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan wirausaha tersebut. Terus, wirausaha juga mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, karena dengan munculnya banyak kesempatan produksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi. Selanjutnya, wirausaha juga dapat mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, dengan makin banyaknya wirausahawan yang mengolah kekayaan alam berarti membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu ada juga peran dari wirausaha yaitu penghasilan berupa devisa. Nah, jadi wirausaha yang bergerak di dalam produksi barang dan jasa yang diekspor dan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Jadi kalau misalnya udah levelnya internasional, itu akan meningkatkan penghasilan devisa negara. Selanjutnya, peran dari wirausaha yaitu pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Jadi, dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, itu juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Jadi, otomatis orang Indonesia sendiri juga akan lebih memilih untuk investasi di dalam negeri daripada di luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu penghasilan berupa pajak. Jadi, wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar pula.
sehingga pajak nanti dikumpulkan dan menjadi sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha dan memajukan perekonomian nasional. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perilaku kerja prestatif. Jadi, perilaku kerja prestatif adalah perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Jadi, ada para ahli mengungkapkan beberapa karakter dari wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif. Nah, ini salah satunya karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif itu yang pertama, memiliki kemampuan memimpin. Terus yang kedua, punya komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Terus yang ketiga, bertanggung jawab. Selanjutnya, motivasi untuk lebih unggul. Terus kreatif dan fleksibel. Yang keenam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Yang ketujuh, yakin pada diri sendiri. Jadi kalau dia yakin sama diri sendiri ya dia pasti bisa ngejalanin wirausahanya dengan baik. Terus yang kedelapan yaitu berorientasi pada masa depan. Yang sembilan, mau belajar dari kegagalan. Jadi walaupun gagal, dia bukan berarti kegagalan itu membuat dia jatuh atau membuat dia berhenti berusaha, tapi justru malah dijadikan pelajaran. Terus yang ke-10 yaitu peluang untuk mencapai obsesi, dan yang terakhir toleransi untuk mencapai risiko ketidakpastian. Nah, yang terakhir yaitu aspek-aspek kerja prestatif. Jadi ini penting banget untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usaha. Nah, yang pertama yaitu kerja ikhlas. Jadi harus sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang baik dengan hati yang tulus. Jadi contohnya nih, seorang buruh pabrik itu bekerja dengan gaji pas-pasan, namun dia tetap bekerja dengan baik. Nah, itu yang dikatakan kerja ikhlas. Terus yang kedua yaitu kerja mawas diri. Jadi kalau mawas diri ini diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Jadi contohnya nih, seorang pemimpin yang memiliki masalah pribadi di rumah misalnya. Dia punya masalah pribadi di rumah sama keluarganya. Jadi dia nggak boleh bawa masalah itu ke perusahaan. Nah, itu salah satu contoh dari kerja mawas diri. Terus yang ketiga yaitu kerja cerdas. Nah, kerja cerdas di sini bukan berarti harus pintar dalam teori ya, tetapi bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, terus menentukan sikap dalam berbuat. Nah, jadi contohnya nih, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi, berkomunikasi, dan negosiasi. Jadi harus memiliki komunikasi yang baik juga dengan rekan kerja. Terus yang keempat yaitu kerja keras. Nah, ini diartikan bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Jadi benar-benar optimal. Nah, contohnya seorang penjual makanan keliling itu dia berusaha menjajakan makanannya sampai ke sekolah-sekolah. Nah, itu kan berarti optimal, dia memanfaatkan sumber daya yang ada. Terus yang terakhir yaitu kerja tuntas. Nah, kerja tuntas di sini maksudnya adalah tidak setengah-setengah. Karena sesuatu yang setengah-setengah itu nggak baik. Jadi memang benar-benar harus niat, benar-benar sungguh-sungguh untuk menghasilkan usaha yang maksimal. Nah, contohnya nih, seorang pelajar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi ya emang benar-benar selesai gitu dikerjakannya, bukan setengah-setengah atau ya yang penting ngerjain lah. Nah, itu nggak boleh. Jadi emang benar-benar harus kerja tuntas, diselesaikan, dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang optimal. Oke, sekian pelajaran PKK di bab 1. Nanti kita bakal lanjut di bab 2. Jadi PKK ini kan diajarkan di siswa SMK kelas 11. Nah, diharapkannya nanti masing-masing jurusan, baik itu jurusan apapun lah ya, mau rekayasa perangkat lunak, atau teknik komputer jaringan, atau multimedia, atau jurusan yang lain, itu mampu menghasilkan produk mereka yang berhubungan dengan jurusannya sesuai dengan kaidah-kaidah wirausaha yang sudah dipelajari di pelajaran PKK. Jadi nanti dikaitkan prakteknya menghasilkan produk dan teorinya dari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, sekian. Assalamualaikum.